Oke Bang, gue mau bicara sebenarnya tentang premanisme, ormas dan teman-temannya. Nah, gue nggak tahu nih, makanya kan kemarin lu nggak tahu ribut atau apa tuh sebutannya tuh dengan Hercules, ya kan? Hercules ini udah lama, lu berani nantangin Hercules, ya kan? Nah, pertanyaan gue, memang nggak suka dari dulu? Apa karena sekarang lebih meresahkan? Bukankah Hercules dan teman-teman ini sudah ada di dulu? Ini gue mau bicaranya panjang nih Bang ya. Karena nanti kalau kita bicaranya ormas nggak hanya Hercules loh. Jadi gini, secara personal sama Hercules tidak kenal langsung gue. Nggak kenal? Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Normally nggak pernah jabat tangan ke. Gue tahu cuma di media. Okay. Nah, kenapa akhirnya sangkut pautnya dengan Hercules? Karena dia sebagai ketua umum salah satu ormas. Yeah. Nah, kenapa akhirnya kita mengomentari hal yang harus gue komentari sebagai rakyat Indonesia? Melihat keadaan dengan kondisi negara lemah. Kala kemarin sebelum ada Satgas Premanisme. Apa itu contohnya? Pertama, yang kelihatan mobil polisi dibakar. Yang awalnya sudah ada dugaan dari salah satu kader ormas yang ada. Nah, kalau ngomong personal, nggak ada masalah personalnya. Tapi karena ini ormas yang dibentuk oleh yang bersangkutan dan akhirnya merusak mata kita, perasaan kita, akhirnya gue perlu komentarin. Kalau enggak, merajalela ini bareng. Oke lah, namanya satu kelompok, perkumpulan, grup yang dimana contoh kayak partai politik. Tapi ini jalur yang berbeda. Nah, kenapa sih? Pasti pertanyaan, Saroni ada apa ya sama Hercules? Saroni nggak kenal sama Hercules. Jadi bukan karena Herculesnya? Bukan karena Herculesnya. Tapi karena ormasnya. Perilaku ormasnya. Berperilaku yang tidak pantas. Gini bro, perilaku tidak pantas ini definisinya apa? Karena gini, bukan gosip lagi, tapi semua masyarakat juga udah ngomong. Misalnya banyak ormas nutup warung, banyak ormas minta duit jatah preman, ya kan? Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, pejabat juga mengatakan, ya itu mungkin budaya, gitu kan. Nah, sebatas apa dibilang bahwa tidak appropriate tuh sebatas apa? Jadi gini, ini gue punya data. Oke. Nah, jadi bukan sembarang ngomong. Ini ada datanya nih. Ini data terkait apa yang dilakukan ormas. Oke. Nah, apakah satu ormas doang? Enggak. Ormas banyak loh. Banyak. Gue pernah tanya kepada lembaga bahwa ada 500-an ormas, 550-an sekian deh kalau nggak salah. Berarti dari yang gede sampai yang kecil-kecil? Dari yang gede, yang ke tengah, yang kecil. Oke. Nah, dengan cara yang beda-beda. Cara apa aja? Dengan cara gini, cara berbeda itu cara dengan melakukan mencari sesuap nasi. Rezeki. Mencari rezeki. Oke. Nah, kita melakukan upaya ini pride-nya bangsa. Jangan ormas dibentuk lu minta persetujuan oleh negara, tapi negara lu injek-injek gitu. Oke. Nah, gue terketuk. Jangan dong. Lu udah minta kepada negara, ada ormas untuk lu berdiri. Minta nih sama negara. Loh kok tapi lu memanfaatkan ruang. Contohnya adalah pemanfaatan lahan negara. Oke. Di BMKG. Ya. Terus dimanfaatkan juga itu tanah untuk dapetin rezeki. Bayangin, istilah kata udah jatuh timba tangga. Oke. Gua punya pembelaan nanti, tapi silakan. Iya. Nah, apapun yang lu mau bela, ini ormas harus dibenerin. Dibenerin. Oke. Nah, kenapa dibenerin? Karena sikap dengan apa yang dilakukan oleh ormas tersebut, ya minimal agak elegan dikit lah.
Jangan cuman di level tertentu dia punya high profit, tapi di bawahnya merusak. Oke, Bang Syahroni. Gua debat ya kita ya Bang ya. Boleh. Oke. Boleh. Kan lu tadi bilang bahwa ini ada sebuah ormas ya yang sebenarnya kalau gua mendefinisikan mungkin menginjak-injak martabat negara, instansi dan sebagainya. Itu kan yang menjadi masalah. Iya. Oke. Tapi gimana dengan, makanya lu bergerak, oke. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang di bawah juga? Selama ini sering sekali loh dimintain jatah dan sebagainya. Nah, bukankah ini sebenarnya juga meresahkannya dari dulu? Kenapa harus kita mulai oknum ormas ini ketika siapapun itu ya ormasnya ketika menginjak martabat negara? Kenapa tidak meresahkan masyarakat dari dulu? Meresahkan masyarakat kan harusnya. Kalau ngomong di level bawah, kayak nyari rokok, nginjek-injek orang dagang, kan selama ini kan yang lu bilang tadi. Iya. Sebenarnya ini udah lama kasus. Udah lama kan? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Tapi karena kecil-kecil nggak terblow up dan orang nggak teriak di zaman digitalisasi sekarang. Teriak sekarang. Nah, senengnya teriak begini adalah yang gede. Yang gede siapa itu ormasnya? Yang gede yang merasa di-backingin oleh penguasa. Jadilah nih barang mengefek kemana-mana. Ormas lain yang biasa-biasa aja ikut-ikutan. Bukan ikutan, dia merasa merugi dan jadi rugi. Gara-gara dia nih harusnya dapat gua aman-aman aja. Sekarang jadi dia ketakutan. Nah, gara-gara yang gede terblow up, akhirnya merembet yang kecil. Itulah republik ini. Jadi kalau kecil-kecil pasti biarin aja. Gue bilang, jangan tangkap yang kecil, tangkap yang gedenya. Kenapa? Kalau yang kecil ya apa sih mukanya aja, ya ilah muka cari makan, kasihan. Ya tapi kan masyarakat terganggu juga, bro. Kalaupun terganggu, minimal dengan adanya satgas premanisme yang dilakukan yang sekarang ada bisa. Ini minimal mengeliminir kejadian-kejadian yang terus berkala. Emang ini bisa hilang? Enggak dong, premanisme sekarang kita bicara lah. Kalau untuk premanisme biasa lah, parkir juga udah preman, semua juga udah preman. Dan mereka berkelompok. Iya. Selama tidak membuat keributan dan normal aja, selama normal aja, go ahead lah, nggak apa-apa. Bukan berarti membolehkan, tapi jangan ribut, jangan menekan orang dengan kondisi kalau memang keadaannya nggak bisa nyetor misalnya, tidak memadai, jangan dipaksa. Carilah yang lebih gede misalnya. Barang ini nggak akan hilang, sama kayak judol, nggak akan hilang. Nggak akan hilang, iya bener, emang nggak akan hilang. Gua paham sih. Nah,